mereka. Saya mau ada di gereja atau saya mau di asrama saja. Mungkin hari ini kita seperti jemaat Pergamus yang ada penyembahan berhala, ada patung-patung, ada patung-patung lembu yang mereka sembah. Tetapi ini apa hari ini yang menjadi penyembahan kita? Terikat dengan pornografi, terikat dengan game-game online. Ada banyak anak-anak muda hari ini yang terikat dengan game online. Mereka tidak pusing lagi dengan namanya ibadah. Kalau sudah pegang HP, biar orang bicara panggil dia, tanya dia tidak akan jawab. Dia akan fokus. Sampai dia benar dulu baru dia mungkin agak, tadi ada bicara apa? Kaget. Kami rindu Tuhan penuhi kami. Karena benar-benar kami memerlukan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran-Mu Tuhan, kami tidak mampu melangkah di dalam hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, waktu yang berkualitas ini, waktu yang indah, waktu yang baik yang Tuhan kasih bagi kami. Kami mau sia-siakan waktu ini dengan kami bergosip, atau mungkin kami menggunakan HP untuk membuka hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ataupun mungkin kami punya pikiran yang menerawang ke tempat-tempat yang lain, memikirkan hal-hal yang kotor, yang najis, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh sebabnya Tuhan, pagi menjelang siang hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan urapi kami, Tuhan kunci seluruh hidup kami pada hari ini Tuhan, sehingga benar-benar kami rindu diberkati, dilawat oleh Tuhan. Karena kami mau tampil beda. Kami tidak mau menjadi anak-anak muda yang biasa-biasa saja, tapi kami menjadi generasi muda hari ini yang membawa perubahan, membawa berkat bagi tanah ini, bagi kota ini, bagi tempat di mana kami kuliah, kami bergaul, kami bermain. Kami rindu menjadi berkat Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan berkati waktu ini, berkati hamba-Mu yang sudah ada di hadapan hadirat siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati hamba, tapi juga Tuhan berkati kami semua. Dari luar hati hamba-Mu pagi ini, Tuhan jangan lewatkan satu orang pun dalam ruangan ini. Tapi Tuhan yang mau sentuh hati kami, Tuhan memenuhi kehidupan kami. Bila kami keluar dari tempat ini, waktu kami ada di kampus, kami di tempat di mana kami bekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi terang Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami hidup, kami mengucap syukur sambut akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali, adik-adik pemuda, anak sekolah minggu. Baik, shalom. Terima kasih Bapak Gembala. Ya, gembala keras. Jangan hati, jangan tersinggung, datang terus. Waktu kita ada bertahan di sini, Tuhan mau bentuk kita. Tapi kalau kita tersinggung lalu kita pergi keluar, nanti di sana ini sudah tunggu kita. Pengaruh banyak bahwa kita sendiri kita tidak akan berhasil. Saya bersyukur karena tadi saya dengar kesaksian dari anak-anak pemuda yang sudah Tuhan berkati. Dan memang saya lihat beberapa tahun lalu saya datang pelayanan, bahkan mungkin ibadah-ibadah gabungan. Ketika pemuda tadi kesaksian itu mereka orang-orang yang setia. Salah satu Pak Bapak Komba juga ada tadi kesaksian. Orang-orang yang berdiri dengan Bapak Gembala melayani di sini, suka duka lewati bersama-sama. Dan hari ini Tuhan berkati. Yang saya mau katakan untuk adik-adik yang baru mungkin kuliah datang di sini, jangan pernah menyesal. Tetapi yakin bahwa kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, kita setia dengan Tuhan. Masa depan, hari depan kita itu Tuhan yang atur. Kita kuliah saja, untuk hari depan Tuhan yang siapkan. Tidak perlu pikir panjang lebar, yang penting ada hidup dalam rumah Tuhan, ambil pelayanan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk masa depan urusan Tuhan. Keluar dari kampus, kembali ke daerah atau ada di Jayapura, Tuhan akan sediakan lapangan pekerjaan. Jadi puji Tuhan, saya sangat diberkati. Ada beberapa pemuda dan anak-anak Tuhan yang sudah bersaksi akan pertolongan Tuhan. Sungguh menyentuh hati saya. Saya di bawah bisa menangis.
Saya bersyukur karena kita orang pedalaman, datang di kota ini, bersaing dengan orang-orang pantai, orang-orang pendatang. Orang mungkin lihat kita sebelah mata karena kita dari kampung. Tetapi waktu kita hidup dalam Tuhan, Tuhan akan mempermalukan orang-orang berhikmat. Tuhan akan pakai setiap adik-adik, teman-teman pemuda untuk membawa perubahan. Bersyukur tadi kesaksian ada Pak Guru dari Yahukimo datang, itu luar biasa. Kesaksian saya tahu betul pemuda itu setia di sini, mengajar kembali untuk mengabdi, mempersiapkan generasi muda yang ada di kampung. Jadi kalau adik-adik yang sudah selesai kuliah di Jayapura, jangan tinggal-tinggal, kembali berkati kita punya daerah. Akan melahirkan generasi-generasi muda yang baru untuk memberkati tanah Papua. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kalau kakak-kakak pemuda yang senior-senior sudah tahu saya, sama Gembala, ada kakak Ilajikwa juga, Bapak Komba, ada beberapa Bapak Nosikwa, ada orang tua-tua yang sudah kenal saya. Nama saya Bapak Evangelis Tony Wenda, saya orang Molakme. Jadi saya orang Molakme sini, teman-teman dari Piramid, dari Molakme, Tagime, banyak di sini. Saya tahu keluarga semua di sini. Saya bersyukur Tuhan boleh bahwa saya ada di Jayapura, lahir besar di Jayapura di sini, lalu berjemaat di Jemaat Exodus Angkasa bersama-sama dengan Ibu Datarut Selan. Tahun 2015 lalu saya selesai dari STTJ Makassar, lalu melayani bersama-sama dengan Ibu Gembala, menjadi staf gembala di sana sebagai gembala pemuda. Dan bersyukur hari ini saya tidak datang sendiri, saya punya istri, saya punya anak laki-laki di belakang Bapak Komba, dan bersama dengan anak laki-laki saya. Anak saya yang pertama ini baru umur 4 tahun. Bulan ini pas 1 tahun saya punya anak perempuan, Tuhan panggil 1 tahun yang lalu. Tuhan kasih kami anak perempuan, tetapi dalam kandungan langsung Tuhan sudah panggil dia, jadi lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kami kubur di depan rumah orang tua di Angkasa, dan puji Tuhan kami bersyukur satu pengalaman pelayanan bahwa seringkali kita Tuhan, kita kuatkan jemaat. Waktu duka, waktu mereka punya masalah, mereka punya persoalan, kita teguhkan mereka. Tetapi waktu bagaimana Tuhan izinkan kita juga air mata. Tuhan izinkan kita juga harus mengalami yang namanya duka di dalam hidup ini. Merasakan orang-orang yang kita kasih Tuhan panggil dan merasa kehilangan. Dan itu mengajar kami hamba-hamba Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan meneguhkan hati kami juga untuk tetap setia, untuk tetap setia mengiring Tuhan. Dan itu menjadi berkat untuk kami keluarga. Bulan Februari kemarin juga saya punya orang tua, Bapak Tuhan panggil. Bapak Gembala mungkin kenal, Kakak Ira tahu saya punya orang tua. Dekat dengan Bapak Gembala di sini, anggap anak sendiri. Jadi sudah Tuhan panggil sakit pada bulan Februari tanggal 10, namanya Tuhan panggil. Ya, kami bersyukur semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi bagi kami keluarga. Kami bersyukur karena apa yang orang tua tanamkan, ajar kami untuk hidup di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Namanya waktu Tuhan memanggil, dia bilang, jangan kamu sibuk dengan saya. Saya sudah tahu saya punya tujuan hidup ini. Kamu melayani, kamu adik kakak aku sayang, kamu lihat pekerjaan Tuhan. Jadi itu yang menguatkan kami untuk terus ada dalam badan Tuhan, melayani Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya sempat konfirmasi dengan Kakak Billy, ini tema yang ada di depan nih, Kak Billy sudah saya sampaikan. Jalan teladan jemaat-jemaat di Kitab Wahyu, dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hari ini mari kita buka firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau teman-teman, adik-adik pemuda, Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, kita bisa baca secara bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ke-12, ayat 13, Bapak Ibu Saudara, dan nanti di ayat yang ke-17 kita akan baca secara bersama-sama. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus
Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulut ini. Barang siapa menang, dia akan memberikan kepada sembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui siapapun selain oleh yang menerimanya. Baik, di Tuhan demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari 7 jemaat. Di jemaat yang ketiga, di jemaat Pergamus. Kita akan lihat firman Tuhan secara bersama-sama. Surat kepada 7 jemaat ini adalah penglihatan atau pewahyuan yang Tuhan langsung berbicara atau sampaikan kepada hambanya Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Tuhan berbicara kepada dia. Bahkan mungkin Tuhan memberikan penglihatan ini. Ada 7 jemaat di Asia yang akan menjadi contoh teladan atau menjadi patokan, bukan hanya pada masa itu, tetapi sampai hari ini. Dan ini gambaran 7 jemaat yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan belajar sepanjang bulan ini atau beberapa waktu ke depan ini. Ini bukan kita berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, tapi ini wahyu yang akan digenapi pada hari-hari terakhir ini, pengenapan tentang akhir zaman ini. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes coba menulis kembali apa yang sudah Tuhan perlihatkan kepada dia dalam mimpinya atau dalam penglihatannya itu. Dia mencoba menulis dan memberikan kepada jemaat ini, salah satunya kepada jemaat Pergamus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat tema itu jelajah teladan. Kalau kita lihat dari teks firman Tuhan ini dalam ayatnya yang ke-12, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam yang bermata dua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Pergamus adalah satu ibu kota provinsi yang ada di Yunani. Dan saya percaya kalau kita tahu hari ini di Jayapura, kita anak-anak Papua yang ada di kota Jayapura, teman-teman dari pegunungan kita datang sekolah di Jayapura, ini beda di kampung. Di Jayapura kita ketemu banyak hal. Pergaulan yang tidak pernah kita lihat ada di kampung, ada di sini. Manusia yang segala macam rupa ada di sini. Orang dari Jawa, dari NTT, dari Bali, dari Biak, Serui. Teman-teman pasti tahu yang mahasiswa. Dalam satu kelas itu bukan hanya kita orang gunung saja. Ada banyak orang campur dalam satu kelas itu. Di Jayapura ini, di Papua ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Pergamus adalah satu provinsi yang ada di Asia. Dan ada banyak orang yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai suku datang berdiam di kota Pergamus ini. Dan saya tahu, waktu kita baca nanti di ayat yang berikut, ayat 13-14 ini, bahwa firman Tuhan katakan kata setan, tempat di mana iblis berdiam. Jadi kota yang besar ini juga, tetapi ada banyak penyesatan, ada banyak ajaran-ajaran sesat, ada banyak hal-hal yang sedang menguasai kota Pergamus ini. Sehingga waktu Tuhan memberikan pujian kepada mereka,
mengakui akan iman mereka, akan kesetiaan mereka, akan ketekunan mereka kepada Tuhan. Tetapi juga ada ajaran-ajaran sesat yang sedang masuk dan mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada di Pergamus. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-12 ini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Bapak Ibu, waktu saya lihat kata malaikat ini, sempat saya baca ulang, bukan tafsir, ternyata malaikat ini ditujukan kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat itu. Para tua-tua jemaat, orang-orang yang menjadi teladan contoh di dalam kehidupan jemaat Pergamus ini. Kalau kita baca semua dari 7 jemaat itu, pasti kita menulis dengan kata malaikat. Surat ini ditujukan kepada malaikat ini, malaikat jemaat ini. Dan ini ditujukan kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di 7 jemaat yang kita belajar dalam kitab Wahyu ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini datang kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada malaikat jemaat ini untuk memberikan peringatan kepada jemaat, memberikan pemberitahuan kepada mereka bahwa ini benar, kita tempat tinggal di kota yang besar, tetapi ada banyak pengaruh-pengaruh yang membuat keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan akan digoncangkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak bergaul akrab di dalam Tuhan, hidup bergaul dekat dengan Tuhan, pasti kita akan terpengaruh dengan ajaran sesat, pengaruh dengan semua yang ada, penyembahan berhala yang ada di daerah Pergamus ini akan mempengaruhi jemaat pada waktu itu. Itulah sebabnya firman Tuhan datang, Yohanes menulis dan meneguhkan hati para malaikat atau para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para penatua jemaat untuk harus memperingatkan jemaat mereka, meneguhkan, mengajar mereka untuk berhati-hati dengan semua ajaran yang sedang berkembang di daerah mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena kami dari Komisi Penginjilan, Kakak Billy, Kakak Fauzi bersama saya juga terlibat kami dalam Komisi Penginjilan dalam bulan ini atau sebentar sore kami punya kegiatan. Mungkin nanti memperbakas juga ada dia punya pelajar yang ada. Sebentar KKR. Tadi malam ada pelayanan yang saya tahu. Malam jam 10 saya kontak dengan Kakak Billy foto. Kirim ke saya, Kakak ini ada pelayanan okkultisme. Dan saya tahu firman Tuhan ini tidak kebetulan. Firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu mungkin tadi malam teman-teman sampai jam 1, mungkin lanjut juga ada sampai jam 2 berpulang tempat ini dijewakan. Dan ini kebenaran firman Tuhan bukan ditujukan kepada jemaat Pergamus pada waktu itu, tetapi bagi kita yang hadir pagi ini di jemaat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa menutup mata dengan situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kita rasa bahwa pulang, pagi datang bangun ke kampus pulang, atau ke gereja tidak. Tapi kalau kita lihat dalam pergaulan hari-hari kita di sekitar tempat di mana kita tinggal, asrama-asrama tempat di mana kita berdiam, dengan situasi perkembangan yang terjadi di kota Jayapura ini, ada banyak anak-anak muda yang terseret terpengaruh untuk tidak datang kepada Tuhan. Hal ini terjadi, teman-teman yang tertawa pasti pernah main barang itu. Tapi ini yang terjadi, terikat dengan semua pekerjaan iblis. Kalau kita kemarin mungkin teman-teman juga hadir kita di Jemaat Moria, berbicara tentang okkultisme itu bukan berbicara tentang kita orang kerasukan kita berdoa dia terlepas, bukan. Tetapi iblis punya banyak cara untuk menawan orang-orang Kristen. Dia masuk lewat teknologi, dia masuk lewat fashion berpakaian, dia masuk dalam kelompok-kelompok gereja anak-anak muda. Sehingga dalam gereja seringkali ada kelompok-kelompok. Kami orang pagi ini kami kumpul sendiri. Kami teman-teman dari Yahudi mau kami sendiri. Kami teman-teman dari Paniai yang bisa tidak. Ini jangan merasa bahwa ini sesuatu yang biasa. Ini pekerjaan setan sedang membuat kelompok-kelompok dalam jemaat. Sehingga bisa terjadi perpecahan. Kalau kita bilang ke anak Tuhan, berarti kita satu tubuh di dalam Kristus. Tidak kalah lagi yang namanya bilang itu orang Paniai, itu orang Biak, orang Serai, orang Wamena, tidak ada. Orang Pagino, orang Molaka, tidak ada. Semua kita satu di dalam Tuhan. Dan ini harus kita mengerti.
Dan saya percaya waktu kita dalam ruangan ini bukan hanya saja teman-teman dari Wamena, dari Puncak, dari Duga, dari Yaukimo, ada Bapak Pemain juga sana dari Paniai. Kita gabung di sini. Dan iblis punya banyak cara untuk memecahkan kita. Lalu kita punya hamba Tuhan, hamba gembala semua orang Jayapura. Orang Jayapura itu orang yang keras. Tapi itu sudah orang Jayapura. Keras tapi untuk kebaikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya kuliah di Makassar, saya punya hamba Tuhan juga orang Kemendi, tapi orang Jayapura. Dia punya keras sama dengan hamba gembala begini. Maka mungkin hamba gembala masih ada baik. Saya sempat terkesan tadi waktu hamba gembala panggil anak-anak yang di luar. Saya bisa menjadi hamba gembala di Makassar, saya kuliah. Dia cuma itu 1 sampai 3 sudah penuhi kursi. Kalau dia usir pulang, kalau ibadah, kalau tidak pulang. Saya punya hamba gembala lebih jahat daripada hamba gembala di sini. Jadi kalau hal bisa tetap dianggap biasa. Kalau mungkin adik-adik yang baru mungkin tersinggung, aduh, ini mungkin atau orang baru mungkin tersinggung, asal tinggalkan gue di hati dan di gereja lain besok. Tapi di ujung rotan itu ada emas. Waktu kita ditegur, kita dipukul itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Mau bentuk kita lebih baik dari hari ke hari. Jadi kalau kakak pemuda dari kesaksian itu mereka sudah makan garam mungkin dari rumah gembala. Maka terbentuk Tuhan pakai hamba Tuhan, hamba almarhum, hamba gembala kakak Billy. Tuhan pakai untuk membantu kita, mempersiapkan kita menjadi pemimpin-pemimpin di tanah ini. Kalau sebabnya adik-adik teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan kesempatan yang indah, belajar sebanyak mungkin di kota ini lalu pulang untuk memberkati kita punya daerah. Kita lihat kembali kepada firman Tuhan di ayatnya yang berikut dikatakan, di bagian B katakan, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam yang bermata dua. Bapak Ibu, firman Tuhan seperti pedang yang tajam bermata dua yang menusuk kehidupan kita, mengoreksi kehidupan kita. Hal-hal yang salah di dalam hidup ini, firman Tuhan harus koreksi. Kalaupun kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan akan meneguhkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, waktu hamba Tuhan sampaikan kebenaran di mimbar ini, lalu menegur kita, waktu firman Tuhan datang dan memberkati kehidupan kita, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan mengubahkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini, akan kikis terus, sehingga kita dimurnikan menjadi baru di dalam Tuhan. Dan ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan gereja hari-hari ini. Ada banyak anak-anak muda tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, telinga tebal, keras kepala, memberontak, tidak mau diarahkan, tidak mau dinasihati. Dia mau buat seenaknya dia. Tetapi saya bersyukur kalau hari ini anak-anak pemuda di Jemaat Efata ini dengan didikan yang keras, dengan pembentukan yang keras, teman-teman tidak lari meninggalkan gereja, tidak lari meninggalkan tempat ini. Berarti teman-teman sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi anak Papua. Kalau sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa yang terjadi dengan Jemaat Pergamus, dengan semua ajaran-ajaran sesat yang sedang berkembang di daerah itu, di kota itu, mereka dipengaruhi untuk meninggalkan yang namanya persekutuan, namanya gereja Tuhan, dan dibawa seret dengan pergaulan-pergaulan dunia. Firman Tuhan datang. Yohanes menyampaikan pesan ini kepada jemaat Pergamus. Ayat 13 firman Tuhan katakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa. Tuhan tahu jemaat Pergamus ini
Mereka tinggal di takhta iblis, tempat di mana iblis berdiam, tempat di mana iblis bekerja dengan kuat untuk mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi Tuhan memuji mereka, ada teladan yang mereka berikan berdampak bagi orang-orang di sekitar tempat mereka tinggal. Makanya firman Tuhan tadi jelas dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, berpegang kepada nama Tuhan. Dengan situasi kondisi perkembangan yang terjadi di Jemaat Pergamus, dengan semua ajaran-ajaran sesat yang masuk untuk mempengaruhi mereka, untuk membuat mereka tinggalkan Tuhan, mereka tetap kuat pegang nama Tuhan. Bahkan ayat atau kalimat berikutnya mereka mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda, kebenaran ini bukan hanya kepada jemaat di Pergamus, kebenaran pagi ini datang kepada kita. Harus kita memiliki iman yang kuat. Kalau kita tidak mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan, hari ini kalau orang pengaruh kita secepat. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang pengaruh kita untuk meninggalkan gereja, menawarkan kita dengan kehidupan hari ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk ke keluarga-keluarga, ke kampus-kampus. Mereka datang mengajar, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu hanya manusia biasa, Yesus bukan Tuhan. Mulai berkembang, mulai mempengaruhi gereja-gereja Tuhan, mempengaruhi anak-anak muda. Ada banyak dokter-dokter yang mulai masuk mempengaruhi anak-anak muda. Hari ini harus penuh dengan hikmat. Waktu kita bergaul dengan orang, waktu kita teman-teman ajak kita ada kegiatan sini kita pergi, kita harus tahu pasti siapa nih yang bicara ini. Kalau sudah bicara melenceng sesuai dengan firman Tuhan, cepat tinggalkan, cepat lari. Hamba Tuhan yang tadi malam melayani di sini itu alumni Jeffrey, satu tingkat di atas saya punya kakak senior, satu angkatan dengan kakak Fauzi. Bapak Gembala tahu Bapak Eno punya pelayanan di Makassar, seorang dosen di SD Jeffrey, orang Kemenjil yang melayani, yang punya kesaksian yang luar biasa. Tuhan pakai lewat hidupnya untuk membebaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan kehidupan yang keras lalu susah untuk tinggalkan. Tuhan pakai hamba Tuhan ini untuk berdoa untuk melepaskan segala ikatan-ikatan kuasa gelap. Dan hari ini, kalau teman-teman pemuda tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan seperti ayat firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-13 ini, memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, orang cepat pengaruh kita cepat ikut. Orang bawa kita ke sana kita ikut, orang bawa sini kita ikut, karena kita tidak punya pendirian yang kokoh di dalam Kristus. Tapi waktu kita hidup di dalam Tuhan, mempunyai hubungan yang intim di dalam Tuhan, selalu terlibat dengan persekutuan, punya waktu doa satu pribadi dengan Tuhan, punya waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari,